Bayangkan, jika ini benar-benar Jumat terakhir di bulan Sya'ban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita temui. Bayangkan jika setelah maghrib nanti, lembaran amal hari ini benar-benar ditutup dan kita belum sempat meminta ampun, belum sempat menangis dalam doa, belum sempat memperbaiki niat. Detik demi detik berjalan, matahari perlahan turun, langit berubah warna, dan kesempatan ikut tenggelam bersamanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal hanya karena lalai di waktu yang sebenarnya sangat mulia. Jika hati Anda merasa diingatkan, jika jiwa Anda merasa disentuh, luangkan 1 detik sekarang juga. Tekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Bisa jadi 1 klik kecil Anda menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita umur, kesehatan, dan kesempatan hingga kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bukan hari biasa. Ini pertemuan 2 kemuliaan, Jumat, penghulu segala hari, dan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kepada Rabb semesta alam. Jika satu saja sudah mulia, maka ketika keduanya bertemu, para ulama menyebutnya sebagai kesempatan besar, kesempatan langka, kesempatan emas yang tidak semua orang mendapatkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah." Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Hari Jumat bukan sekedar hari, ia hari doa dikabulkan, hari pahala dilipat gandakan, hari turunnya rahmat, hari diampuninya dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil langsung orang beriman, karena Jumat bukan sekedar rutinitas, ia pertemuan spiritual antara hamba dan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah bulan yang sering dilalaikan manusia di antara Rajab dan Ramadan, dan pada bulan itu amal diangkat kepada Rob semesta alam." Bayangkan, setiap amal kita sedang diangkat, setiap doa kita sedang dilihat, setiap niat kita sedang dicatat. Lalu, dalam keadaan seperti apa kita ingin amal kita diangkat? Dalam keadaan lalai atau dalam keadaan taubat? Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Sya'ban adalah bulan menanam, Ramadan bulan memanen. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa waktu mustajab hari Jumat kemungkinan besar berada di akhir hari, menjelang maghrib. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa memperbanyak salawat pada hari Jumat termasuk amalan yang sangat dianjurkan. Semua ulama sepakat, Jumat di bulan Sya'ban bukan waktu biasa. Ia momen persiapan spiritual terbesar sebelum Ramadan. 4 amalan agung. Pertama, perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wama kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja." Siapa yang membiasakan istighfar,
Allah beri jalan keluar dari setiap kesulitan. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, perbanyak solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha ashra. Siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, perbanyak doa menjelang maghrib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Quran Surat Ghafir ayat 60. Keempat, luruskan niat menjelang Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Saudaraku, mungkin kita punya dosa yang belum ditangisi. Mungkin kita punya doa yang belum dipanjatkan. Mungkin kita punya luka yang belum diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunda, jangan tunggu Ramadan, karena belum tentu kita sampai Ramadan. Sekarang saya ingin tahu, Anda menyimak video ini dari mana? Tuliskan kota, daerah, atau negara Anda di kolom komentar. Dan tuliskan juga sholawat yang paling sering Anda baca, atau doa yang paling Anda cintai sepanjang hidup. Mari jadikan kolom komentar sebagai ladang doa bersama. Jika nasihat ini menyentuh hati Anda, tekan like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta sahabat. Bisa jadi satu share Anda menjadi sebab seseorang bertaubat, dan Anda mendapat pahala yang terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam iman terbaik. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.